Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari kalimullah Nabi Musa alaihi salam bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu kepadaku." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan Nabi Musa alaihi salam, "Jika aku menampakkan keadilan-Ku kepadamu, wahai Musa, engkau tak akan dapat bersabar dan tergesa-gesa menyalahkanku. Dengan taufik-Mu," kata Nabi Musa alaihissalam, "aku akan dapat bersabar, menerima dan menyaksikan keadilan-Mu." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kalau begitu, pergilah engkau ke perigi itu, bersembunyilah engkau di dekatnya dan saksikan apa yang akan terjadi." Maka Nabi Musa alaihissalam pun segera menuju tempat mata air yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera beliau bersembunyi di atas pokok yang berdekatan dengannya. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang penunggang kuda. Dia turun dari kudanya, lalu berwudu dan meminum airnya. Setelah itu ia solat dan meletakkan kantong di sisinya yang berisi uang 1000 dinar. Setelah selesai solat, penunggang kuda tadi segera pergi dengan terburu-buru, sehingga terlupa kantong uangnya tertinggal. Tidak lama kemudian datanglah seorang anak kecil yang ingin meminum di perigi itu. Dia melihat sebuah kantong di tempat itu, dia mengambilnya. Setelah itu ia segera pergi dari tempat tersebut. Setelah anak kecil tadi berangkat, datanglah seorang tua yang buta. Ia meminum dan kemudian berwudu, lalu ia solat. Beberapa saat kemudian datanglah penunggang kuda yang tertinggal kantongnya tadi. Dia menemukan seorang tua yang sedang berada di tempat itu. Si penunggang kuda berkata, "Kamu pasti mengambil uangku yang tertinggal di sini." Betapa terkejutnya bukan kepalang si tua yang buta itu. Dia berkata, "Bagaimana aku dapat mengambil kantong uangmu sementara mataku tidak dapat melihat?" Penunggang kuda berkata, "Kamu jangan berdusta. Tidak ada lagi orang selain kamu di sini." Si tua menjawab, "Betul, saya memang di sini, tapi tidakkah kamu nampak yang mataku tak dapat melihat?" Si penunggang kuda itu pun berkata, "Mengambil kantong tidak semestinya dengan mata, tetapi dengan tangan. Tanganmu boleh mengambil kantongku. Kembalikan," kata si penunggang kuda itu. Akhirnya si penunggang kuda tidak sabar sehingga segera membunuh orang tua buta itu. Setelah itu dia segera mengeledahnya, tetapi kantong berisi uang itu tidak dapat ia temukan. Maka dia segera pergi meninggalkan mayat si tua tadi. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat peristiwa yang baru saja terjadi, beliau berkata, "Ya Allah, aku tidak sabar akan kejadian ini. Namun aku yakin Engkau sangat adil. Kenapa Engkau melakukan yang sedemikian?" Tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyampaikan penjelasannya kepadamu. Dia menyebutkan bahwa dirinya Maha mengetahui dari hal-hal yang gaib yang engkau tidak ketahui. Dia menyebutkan bahwa anak kecil yang mengambil kantong milik si penunggang kuda itu sebenarnya sedang mengambil haknya semula. Pada waktu dulu, ayah anak kecil itu bekerja pada si penunggang kuda itu. Namun secara zalim, ayah anak tadi tidak dibayar atas pekerjaan yang dilakukannya. Jumlah yang harus dibayarkan kepada ayah anak itu tadi adalah sejumlah uang yang ada dalam kantong tersebut. Adapun orang tua buta yang mati dibunuh tadi adalah orang yang telah membunuh ayah anak kecil itu dulunya, sebelum si tua itu mengalami kebutaan. Demikianlah sungguh maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu
atau lebih ramai, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demikianlah jugalah hikmah yang tersembunyi di balik berbagai kejadian yang sering menimpa kita sehari-hari, yang kadangkala kita rasakan tidak adil. Pandangan dan penglihatan kita amat terbatas, sementara Allah SWT memiliki penglihatan dan pengetahuan yang tidak terbatas. Perbedaan pandangan dan pengetahuan pada manusia inilah yang sering menyebabkan kita sering menyalahkan sesuatu, malah menyalahkan Tuhan, dan sering juga menjadi perselisihan dan permasalahan di antara kita manusia. Marilah kita lebih arif dalam menyikapi perbedaan pandangan dan pemahaman di dunia ini, baik dalam ilmu maupun dalam ilmu agama. Jangan pernah sesekali merasakan hidup ini zalim dan tidak adil, karena sesungguhnya kita semua sedang dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat membuka mata hati kita untuk sadar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu adil terhadap hamba-hambanya. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil dan tak pernah menzalimi hamba-hambanya walaupun sedikit. Wallahu a'lam bishawab.